Hai, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Saki Channel. Saki Channel akan memberikan kiat sukses raih top skor kemampuan teknis lebih dari 400. Teman-teman, pada video bagian 8 ini, materi yang akan kita bahas yang pertama mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pemberontakan pasca kemerdekaan. Yang ketiga, hasanah budaya Indonesia, kearifan lokal, dan yang keempat adalah budaya yang diakui UNESCO. Makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Teman-teman, materi mengenai makna proklamasi kemerdekaan ini ternyata muncul di materi kelas 6 semester 2. Jadi, kita harus mengetahui dulu makna dari proklamasi atau makna dari kemerdekaan itu sendiri ya. Kemerdekaan berarti bangsa Indonesia itu mendapatkan suatu kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Nah, di situ ada kata bebas ya, saya kurang ketik di situ ya. Bebas dalam bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Jadi kita itu bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan, bebas dari ancaman-ancaman dari bangsa asing. Nah, menurut KBBI ya, KBBI merdeka artinya bebas dari macam-macam penjajahan, baik penjajahan fisik, ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Di sini artinya kita bebas dari macam-macam penjajahan di berbagai bidang ya. Makanya itu ada yang menjabarkan bahwa makna proklamasi dalam bidang pendidikan, makna proklamasi kemerdekaan dalam bidang politik, makna proklamasi kemerdekaan dalam bidang ekonomi. Namun artinya sama teman-teman. Intinya kita bebas penjajahan atau bebas penindasan dari bangsa asing di berbagai bidang atau aspek tadi. Untuk soal mengenai makna proklamasi kemerdekaan yang kemarin keluar pada soal saya, seperti ini ya teman-teman kurang lebihnya. Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari macam-macam penjajahan dari bangsa asing. Bangsa Indonesia dapat menjalankan sendiri bangsanya tanpa campur tangan bangsa asing. Makna kemerdekaan yang paling penting bagi bangsa Indonesia berdasarkan wacana di atas ya adalah untuk menjawab pertanyaan ini kita harus kembali lagi ingat bahwa merdeka itu artinya bebas dari penjajahan dan dapat menentukan nasib sendiri. Di sini opsi A, bangsa Indonesia bebas mengatur tata aturan politik negaranya. Benar, sebenarnya ini merupakan makna kemerdekaan, tapi ini spesifiknya adalah pada bidang politik, sehingga dia kalau untuk jawaban dari pertanyaan ini kurang pas. Yang B, bangsa Indonesia mendapat pengakuan dari negara lain ya, masih juga ini merupakan dari dalam bidang politik ya, pengakuan dari negara lain. Kemudian bangsa Indonesia menjadi bangsa adil dan makmur. Tentunya kalau makmur itu dalam segi ekonominya, lebih ke makna proklamasi dalam segi ekonomi. Nah, yang D, bangsa Indonesia bebas dari penjajah dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Ini arti proklamasi kemerdekaan secara umum, teman-teman. Maka kalau misalnya teman-teman bertemu dengan soal seperti ini, ada kata-kata atau ada opsi ya, merujuk ke opsi D, maka itulah opsi yang paling tepat, teman-teman. Jadi makna kemerdekaan secara umum ya, bebas dari penjajahan dan dapat menentukan nasib sendiri, kecuali ketika dalam soal itu ditanya makna kemerdekaan dalam bidang pendidikan atau makna kemerdekaan dalam bidang ekonomi atau politik. Nah, itu nanti jawabannya lebih spesifik pada bidang-bidang itu. Sehingga untuk soal yang ini opsi yang benar, jawaban yang paling mungkin adalah opsi yang D, karena makna kemerdekaan yang paling penting bagi bangsa Indonesia. Materi kita yang kedua, teman-teman, itu mengenai pemberontakan pasca kemerdekaan. Nah, kalau di video 7 kita bahas mengenai perang pasca kemerdekaan, maka di video bagian 8 ini fokusnya adalah pada pemberontakan ya, teman-teman. Apa sih pemberontakan itu ya? Pemberontakan itu kan bisa kita kenal sebagai pembangkangan oleh masyarakat sipil atau oleh tentara itu sendiri, sehingga pemberontakan itu merupakan sebuah perlawanan hingga kekerasan yang terorganisir untuk meruntuhkan pemerintahan
yang sedang berkuasa atau seseorang yang sedang berkuasa pada saat itu. Teman-teman, kita lihat bersama, ini merupakan pemberontakan pasca kemerdekaan yang sudah saya sajikan secara berurutan ya. Yang pertama itu PKI Madiun. PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. Yang kedua DITII. Apa itu DITII? DI adalah Darul Islam atau TII Tentara Islam Indonesia Kartosuwiryo, terjadi pada 19 Desember 1948. Kemudian yang ketiga, APRA Bandung. Pemberontakan APRA Bandung ini terjadi pada 3 Januari 1950. Yang keempat, pemberontakan Andi Aziz di Ujung Pandang terjadi pada 5 April 1950. Yang kelima, RMS Maluku terjadi pada 1 November 1950. Dan yang keenam itu pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, itu terjadi pada tahun 1951 sampai 1952. Yang ketujuh, PRRI Sulawesi. Nah, pemberontakan ini terjadi pada 1958 sampai 1961. Yang ke-8, Perbesta Sulawesi juga terjadi pada 1958 sampai 1961. Dan yang terakhir, yang paling fenomenal yang kita kenal, itu ada pemberontakan G30S PKI ya. Pemberontakan Gerakan 30 September PKI itu terjadi pada 30 September 1965, teman-teman. Nah, inilah pemberontakan pasca kemerdekaan yang terjadi secara berurutan. Nanti di soal P3IK itu ditanyakan manakah pemberontakan yang benar sesuai urutannya. Sehingga kalau saya kemarin memang saya hafalkan ke-9 pemberontakan ini, saya hafalkan seperti itu. Jadi ketika muncul soal seperti ini, kita akan bisa mengurutkannya. Mari kita perhatikan soalnya ya teman-teman. Pemberontakan terjadi di Indonesia meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Berikut urutan pemberontakan yang terjadi pasca kemerdekaan adalah: yang pertama, yang A ya, PKI Madiun ya, lebih dahulu memang 1948. Kemudian RMS Maluku dan APRA Bandung. Nah, kira-kira benar atau salah nih teman-teman? Nah, kalau kita kaji di sini harusnya APRA Bandung dulu ya, baru RMS Maluku, maka yang A salah. Yang B, PKI Madiun, RMS Maluku, Andi Aziz Ujung Pandang ya. Nah, di sini juga yang salah adalah harusnya Andi Aziz Ujung Pandang ya, pemberontakan Andi Aziz dulu, baru pemberontakan RMS Maluku, maka opsi yang B juga salah. Kemudian yang C, APRA Bandung, APRA Bandung ya, lebih dulu ya. Nah, tapi di situ salahnya adalah PKI Madiunnya terakhir, harusnya PKI Madiun dulu, APRA Bandung, baru Andi Aziz Ujung Pandang ya, urutan pemberontakannya. Yang C juga salah teman-teman, karena itu lebih dulu APRA Bandung daripada PKI Madiun, padahal yang pertama tadi urutannya kan PKI Madiun. Yang D, pemberontakan PKI Madiun. Oke, ini urutan yang pertama ya memang tadi ya teman-teman. Kemudian RMS Maluku ya, RMS Maluku setelah PKI Madiun ya, benar. Kemudian G30S PKI ya, ini sudah berurutan ya teman-teman. Jadi memang PKI Madiun dulu, RMS Maluku, baru yang terakhir ya, peristiwa yang terakhir, pemberontakan yang terakhir yang paling fenomenal tadi adalah G30S PKI, terjadi di tahun 1965 ya. Kalau PKI Madiun 1948, RMS Maluku 1950, G30S PKI 1965. Yang D, keseluruhan urutan itu benar ya. Coba kita lihat yang E untuk memastikan ini teman-teman. RMS Maluku ya lebih dahulu ya dari G30S PKI, tapi yang PKI Madiunnya salah ya, harusnya PKI Madiunnya di awal ya, seperti opsi D. Maka untuk jawaban ini yang benar adalah opsi D. Kemudian materi IPS kita yang ketiga itu mengenai hasanah budaya Indonesia. Yang lebih ditekankan itu kearifan lokal ya, kearifan lokal yang ada di wilayah-wilayah negara Indonesia. Nah, kita ketahui semboyan dari negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keragaman budaya atau
kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia itu beragam. Nah, itulah yang menjadikan negara Indonesia itu kaya akan budaya bangsanya. Berikut, budaya bangsa Indonesia atau kearifan lokal yang perlu kita ketahui atau yang populer ya, populer. Nah, ini ternyata materi ini teman-teman ada di buku IPS atau materi tematik kelas 4, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa pengen mencari tahu lagi seperti itu, apa saja kearifan lokal atau budaya-budaya dari negara kita Indonesia ini, bisa dibuka di buku tematiknya di kelas 4 ya. Di kelas 5 itu ada juga tapi tidak sebanyak yang di kelas 4, teman-teman. Ya, yang pertama kita bahas mengenai kearifan lokal, mengenai adat meminimalisir bahaya gempa. Yang pertama berasal dari suku Baduy, teman-teman. Nah, suku Baduy ini dalam meminimalisir atau memitigasi bahaya gempa itu mereka membuat bangunan yang terbuat dari bahan lentur seperti bambu, ijuk. Nah, intinya bangunan-bangunan yang tahan gempa seperti itu. Nah, kalau dari suku Mentawai itu untuk memitigasi gempa atau meminimalisir bahaya gempa, sebelum terjadi gempa mereka melihat pertanda dari hewan, yaitu tupai dan ayam, sehingga suku Mentawai ini ketika telah memperhatikan tanda-tanda akan terjadi gempa, mereka sudah mencari tempat-tempat yang aman sehingga bahaya gempa itu dapat diminimalisir. Yang ketiga, dari suku Tanah Ai di NTT ya, Nusa Tenggara Timur, adat untuk memitigasi gempanya yang dilakukan adalah memberikan sesajen. Jadi sebelum terjadi gempa itu memberikan sesajen kepada sang naga dan mereka sudah mempersiapkan bangunan berupa barak-barak pengungsian. Jadi ketika terjadi gempa mereka sudah mempunyai barak-barak pengungsian untuk dihuni seperti itu. Yang terakhir itu adat meminimalisir bahaya gempa dari Bali, teman-teman. Nah, kalau dari Bali ketika terjadi gempa mereka masuk ke kolong tempat tidur atau meja. Nah, di kolong-kolong itu saling berangkulan satu dengan yang lainnya agar menghindari atau meminimalisir bahaya gempa yang dapat dirasakan seperti itu. Berikutnya ada adat untuk meminta hujan ya. Jadi budaya-budaya ini sangat beragam di Indonesia. Bahkan untuk satu tujuan ya, meminta hujan pun ternyata di setiap daerah itu berbeda-beda, teman-teman ya. Kita perhatikan seperti Cowongan. Nah, Cowongan itu adat meminta hujan dari Banyumas. Kemudian Gebuk Ende ya, Gebuk Ende itu dari Bali ya. Kalau Erlaulau itu dari Karo, Sumatera Utara. Sintren itu adat dari Cirebon. Ojungan adat dari Purbalingga. Kemudian Ojung itu adat dari Bondowoso. Nah, Cambuk Badan Tiban itu dari Tulung Agung, dan tarian Suling Dewa dari Lombok Utara. Itulah tadi adat meminta hujan dari berbagai daerah-daerah di Indonesia yang harus kita ketahui. Hasanah budaya Indonesia selanjutnya yaitu adat menyambut kelahiran bayi. Yang pertama itu nurunken dari Sunda, kemudian Jata Krama Samskara itu dari Bali, kemudian adat turun mandi itu dari Sumatera Barat, medak api dari Lombok, brokohan ini sangat terkenal ya kalau menurut saya, itu dari Jawa, pepadun dari Lampung, kemudian mamohili dari Sumatera Utara, dan sepasaran dari daerah Jawa. Sepasaran ini juga sangat familiar ya di telinga kita, teman-teman. Nah, inilah adat atau kearifan lokal dalam menyambut kelahiran bayi. Jadi 3 hasanah budaya Indonesia dalam memitigasi gempa atau meminimalisir bahaya gempa, meminta hujan, dan menyambut kelahiran bayi. Ini perlu sekali teman-teman ingat. Nah, karena di soal P3K muncul teman-teman, nanti disebutkan misalnya Cowongan dan Gebuk Ende merupakan adat apa kayak gitu. Ada banyak sih versinya, namun 3 hasanah budaya ini aja yang teman-teman pahami, insya Allah teman-teman bisa menjawab dengan baik nanti.
Kita lanjut ke contoh soal. Dalam meminimalisir bahaya gempa yang dilakukan masyarakat suku Baduy adalah, ini yang tanya suku Baduy teman-teman, jangan tertukar, karena kalau pengalaman saya ini suka tertukar dengan suku Mentawai adatnya kayak gitu. Jadi di sini Baduy ya. Yang pertama A, membangun barak pengungsian. Yang B, memberi makan sang naga. C, bersembunyi di kolong meja. Kemudian D, melihat pertanda dari ayam dan tupai, dan E, membangun tempat tinggal dari bahan lentur ya teman-teman. Nah kalau kita analisis yang A, membangun barak pengungsian ini dari mana ya? Dari suku Mentawai ya, jadi bukan Baduy. A salah. Memberi makan sang naga itu dari Tanah Ai ya, Tanah Ai. Kan membangun bersembunyi di kolong meja yang C ya, bersembunyi di kolong meja itu dari Bali teman-teman, maka salah juga ya. D, melihat pertanda dari ayam dan tupai ya, ayam dan tupai tadi juga dari suku Mentawai, maka yang benar adalah opsi E, membangun tempat tinggal dari bahan lentur, baik dari ijuk ataupun bahan-bahan lentur lainnya. Ya sebenarnya tadi sudah saya sebutkan untuk soal ini, namun ini real ya, soalnya ada yang teman saya ada yang keluar soal ini. Itu Cowongan dan Gebuk Ende merupakan budaya bangsa Indonesia atau kearifan lokal yang dilaksanakan untuk apa? Sudah pasti jawabannya adalah untuk, ya tadi sudah disebutkan, meminta hujan. Maka opsi yang benar adalah yang A teman-teman. Teman-teman, materi yang terakhir yaitu mengenai budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Di situ saya sudah tuliskan dalam tabel ya nama budaya dan tahun budaya itu diakui. Yang pertama wayang kulit itu diakui pada tahun 2003 teman-teman. Kemudian keris diakui pada tahun 2008, batik 2009, angklung 2010, tari saman yang berasal dari Aceh itu 2011, subak dan noken pada tahun 2012. Nah, ini sebenarnya sudah saya urutkan semua. Nanti sampai yang terbaru itu di tahun 2020 pantun ya ada ya. Sebenarnya banyak sekali proyek-proyek video pembelajaran persiapan P3K ini yang akan saya siapkan untuk teman-teman, khususnya di materi yang IPA teman-teman, karena di materi IPA itu ternyata banyak sekali muncul di tes P3K, dan video pembelajaran yang sudah saya rangkumkan itu ternyata ada 4 video ya untuk IPA itu sendiri. Namun harap bersabar ya teman-teman, karena sekarang saya juga sedang proses pemberkasan di tahap 2 kayak gitu. Insya Allah akan saya rilis kayak gitu, akan saya buatkan rangkuman-rangkuman untuk teman-teman belajar. Nah, materi yang memang banyak keluar di tes P3K kemarin kalau menurut saya pribadi itu di bahasa Indonesia dan IPA teman-teman. Bukan berarti materi lain tidak banyak ya, tapi kalau mau dihitung presentasinya memang lebih ke banyaknya di bahasa Indonesia dan IPA kalau di soal saya kemarin. Kembali ke materi. Berikutnya sekaten itu diakui pada tahun 2014, gamelan dan lumpia pada tahun 2014, 9 tari tradisional dari Bali pada tahun 2015, kapal pinisi pada tahun 2017, pencak silat pada tahun 2019, dan yang terakhir itu pantun pada tahun 2020. Nah, inilah budaya-budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, teman-teman. Ini soal real yang saya dapatkan ya. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2020 adalah, maka jawabannya sudah pasti adalah opsi yang C teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah menghafalkan dari tahun 2003 sampai 2020 itu, kita pasti akan bisa menganalisis lebih lanjut soal mengenai budaya yang diakui UNESCO. Kalau soalnya seperti ini, saya sangat-sangat yakin bahwa kita semua insya Allah bisa ya mengerjakannya. Tapi bagaimana kalau misalnya soalnya dinaikkan sedikit lebih sulit, ya kita menganalisis, mencari mana yang benar dari budaya Indonesia yang diakui UNESCO itu. Coba perhatikan soal berikutnya teman-teman, kurang lebih seperti ini ya soalnya yang agak setingkat lebih tinggi daripada tipe soal seperti ini. Nah, seperti inilah kira-kira soalnya teman-teman. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang tepat terkait pengakuan budaya Indonesia oleh UNESCO? Kita perhatikan yang A ya teman-teman, subak dan noken diakui UNESCO tahun 2014. Itu kurang tepat ya, karena subak dan noken diakui pada tahun 2012.
Kemudian sekaten diakui UNESCO pada tahun 2014. Ya, benar ya, yang B. Angklung diakui UNESCO tahun 2019. Kurang tepat itu ya teman-teman, karena angklung diakui pada tahun 2010. Batik diakui UNESCO pada tahun 2009. Ya. Tari Saman Aceh diakui UNESCO tahun 2011. Ya, benar juga. Maka yang benar adalah opsi pernyataan B, D, dan E. Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang tepat adalah opsi D. B, D, E. Jadi kalau kita lihat tipe soal seperti ini memang tipe soal HOTS teman-teman ya. Ini kita diminta untuk bukan menganalisis, maksudnya untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi manakah pernyataan yang benar dan salah. Nah, mengevaluasi itu kalau di soal-soal HOTS kan masuk di C5 ya, ranah pengetahuan di C5. Nah, kurang lebih soal-soal P3K itu memang kita dituntut untuk mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kayak itu. Kalau mencipta sih kayaknya enggak juga sampai ke situ, kayaknya menganalisis dan mengevaluasi kayak gitulah kira-kira. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Saki Channel. Insya Allah video-video dari Saki Channel akan membantu teman-teman semua dalam memahami materi-materi persiapan tes P3K. Oke teman-teman, tetap teaching with love, keep spirit. Salam dari saya KIM. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.